Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Bali Posto kembali menjumpai Anda. Kami akan berbincang tentang tahapan pilkada langsung di tengah pandemi COVID-19. Iya, pemirsa Bali TV, proses politik khusus pilkada langsung yang sudah berjalan akhirnya tertunda karena COVID-19. Jadwal yang sudah tersusun pun harus disesuaikan. Nah, bagaimana KPU menyikapi kondisi ini? Bagaimana pula persiapan untuk jadwal baru yang direncanakan pada tanggal 9 Desember 2020? Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua KPU Bali, Bapak Dewa Agung Lidartawan. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, selamat malam. Iya, kabar sehat ya, Pak ya? Sehat. Ya, sehat Bapak, saja. ini untuk pilkada langsung, ini kan sebetulnya sudah dibuat proses tahapannya. Nah, ini dengan pandemi COVID-19 ini bagaimana KPU menyikapi hal tersebut? Kemudian ini terkait dengan perubahan rencananya yang akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2020 seperti apa, Pak? Ya, jadi menanggapi merebaknya pandemi corona ini, tentu KPU sudah mengambil langkah di awal, di mana langkah itu adalah langkah untuk pertama menunda sebagian tahapan pilkada, di mana kita mulai dengan penundaan pelaksanaan ataupun kerja daripada PPK dan PPS, kemudian penundaan rekrutmen PPDB, dan penundaan masa untuk melakukan pemudahiran data pemilih. Nah, itu kita sudah lakukan, kemudian ditindaklanjuti juga dengan melakukan cut off ya untuk anggaran. Jadi anggaran per 31 Maret mereka sudah dihentikan. Maka itu setelah itu kami menindaklanjuti dengan melakukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Jadi masing-masing KPU di kabupaten kota, di 6 kabupaten kota yang ada di Bali ini sudah melakukan pertanggungjawaban keuangan, sehingga nanti per 30 April nanti kita sudah kelar. Sehingga kita tahu berapa anggaran yang sudah digunakan, berapa anggaran yang bisa diirit, kemudian berapa anggaran yang tidak digunakan. Karena ini kan berpengaruh pada nanti kalau dilaksanakan kemudian, sehingga kita pastikan bahwa seluruh apa yang kita butuhkan nanti bisa terpenuhi. Nah, setelah itu kemudian ada diskusi di Jakarta. Itu di Jakarta kemudian menetapkan kemungkinan, ya ini masih kemungkinan akan dilakukan tanggal 9 Desember. Nah, untuk itu maka KPU Bali juga sudah harus siap-siap, karena kita sudah harus menyusun tahapan yang baru yang jika memang benar tanggal 29 Mei itu sudah diputuskan untuk masa tanggap darurat ini sudah berhenti, maka kita akan mulai per tanggal 30 Mei kita sudah mulai mengaktifkan kembali PPK dan PPS. Ini berarti kita harus sudah memulai tahapan setelah corona ini dinyatakan sudah tidak bermasalah lagi di Indonesia ini. Nah, itu yang kita persiapkan, dan tentu Mendagri sudah jelas-jelas menyatakan bahwa anggaran untuk pilkada ini tidak boleh diapa-apakan. Jadi harus tetap menjadi anggaran pilkada. Ya, jadi itu persiapan kita. Tentu kami juga memerintahkan untuk seluruh jajaran untuk mempersiapkan berapa anggaran yang dibutuhkan. Ya, sisanya itu. Jadi berapa, apakah kemarin yang sudah pengiritan dan hematan semua dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi ini apakah cukup? Tapi saya pastikan seluruh anggaran pilkada di Bali ini tidak akan nambah lagi. Jadi semua yang sudah SPHD ya seperti itulah kenyataan yang akan kita gunakan nanti ke depan. Baik, Bapak, ini mekanisme untuk pilkada kan otomatis berhenti sementara, tapi ini khususnya bagi masa jabatan kepala daerah yang akan habis begitu dengan adanya penundaan ini, seperti apa Bapak nanti mekanismenya? Jadi begini, jadi penundaan ini kan masih sementara ya.
penundaan ini masih sementara karena yang boleh menunda itu adalah setingkat undang-undang. Karena di Undang-Undang 10 2016 jelas dikatakan bahwa diselenggarakan di bulan September. Kalau kita mau menunda, maka kita harus menunggu Perpu. Oh gitu. Ya, paling tidak ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang setara dengan undang-undang yang mengundurkan pilkada itu sendiri. Jadi itu kita tunggu dulu. Kalau memang itu munculnya, dan saya berharap tidak ada tanggalnya ataupun tidak ada bulannya, ditunda dan KPU diberikan kewenangan untuk menentukan kapan setelah berkoordinasi dengan pemerintah atau setelah dicabutnya tanggap darurat ini. Baik. Nah, jadi itu kemudian tentu kita berpikir kalau namanya di Bali ini, di 6 kabupaten kota di Bali ini, jelas bahwa itu ada di tanggal 17 Februari masa akhir masa jabatan daripada bupati dan wali kota di Bali itu yang mengakhiri masa jabatan di periode ini. Sehingga kalau pemilunya dilaksanakan tanggal 9, maka berarti itu tidak akan ada PJ atau PLT. Tetapi kalau pemilunya nanti ditunda sampai Maret ataupun sampai September, maka itu akan ada PLT atau PJ. Nah ini akan ditentukan oleh nanti gubernur akan bersurat ke Kemendagri dan akhirnya akan menunjuk siapa untuk menjadi PLT atau PJ daripada bupati ataupun wali kota. Baik, ini kalau untuk masalah anggaran tadi Bapak sudah sampaikan memang udah stay ya Pak ya, tidak bisa diganggu-gugat begitu ya. Nah ini biasanya ada konsekuensi lain ikutannya yang menurut saya ada sedikit yang harus concern juga. KPU ini kan berarti kalaupun ada kemunduran jadwal, mungkin di sini apakah sesiap apakah KPU ini mengantisipasi adanya perubahan seperti daftar pemilih tetap dan yang lainnya seperti apa Pak sekarang kesiapan KPU Bali Pak? Ya itu yang saya sampaikan bahwa KPU itu walaupun work from home, tapi terus kami pantau, kami monitor betul bahwa mereka harus menyelesaikan itu, termasuk menyelesaikan DPS sementara atau model A KWK, yaitu daftar pemilih yang akan kita kasihkan ke PPDP untuk melakukan pemutahiran data pemilih. Ini juga harus dipastikan bahwa kita pada akhir April ini sudah kita dapat. Ditambah lagi, ya kalau kita berasumsi tanggal 9 Desember, ditambah lagi nanti daftar pemilih pemula yang berusia 17 tahun mulai tanggal 24 September sampai tanggal 9 Desember itu. Berapa jumlahnya? Nah, itu akan diproyeksikan oleh teman-teman dengan memperoleh data dari Dukcapil. Nanti Dukcapil ini memberikan data, maka akan kita proyeksikan kira-kira berapa kurangnya TPS yang sudah diprogramkan sebelumnya. Nah, kekurangan anggaran TPS ini, karena kalau TPS bertambah itu pertama biaya pembuatan TPS, kemudian di situ ada honorarium KPPS dan petugas keamanan. Maka teman-teman juga akan merasionalisasikan bersama dengan TAPD, dengan jumlah itu meningkat, maka harus dicarikan anggaran. Dari mana dapatnya? Kalau di Bali itu tentu karena kita tidak ada calon perseorangan, ada anggaran dari sana yang bisa disupport untuk penambahan DPS nantinya. Jadi saya pikir saya sudah pastikan di Bali ini nggak boleh ada tambahan lagi, apalagi kita tahu pemerintah daerah sudah cukup banyak mengeluarkan dana untuk penanggulangan COVID ini. Iya, baik Bapak, ini terakhir pilkada ini akan sukses, berkat dukungan masyarakat juga kinerja KPU Pak. Ini apa yang ingin Bapak sampaikan dari seorang ketua KPU Bali ini kepada masyarakat luas, kepada pemerintah daerah? Silakan Pak. Baik, jadi saya berharap pemerintah daerah, kemudian masyarakat, mari kita sama-sama berusaha, mudah-mudahan cepat COVID ini berakhir, sehingga pemilunya bisa cepat diselenggarakan, sehingga pemulihan ekonomi dan segalanya kita bisa lakukan bersama. Percayalah, kami di KPU akan bekerja semaksimal mungkin, ya, apa-apa yang mungkin bisa
irit karena prinsip kerja KPU adalah efektif dan efisien. Tentu ini akan kita dorong. Apa-apa yang mungkin sosialisasi ke masyarakat yang mungkin tidak bisa kita lakukan mungkin face to face, kita alihkan ke media sosial, kemudian di TV, di koran dan lain sebagainya, sehingga kita menghindarkan diri juga untuk menjadi host penyebaran virus itu sendiri kalau masih merebak. Tapi kalau itu sudah berakhir, maka kami akan pastikan jadi semua kegiatan yang menyangkut tentang kepemiluan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu pengalaman kita sudah banyak sekali bahwa kalau di Bali ini indeks demokrasi Indonesianya ID-nya sudah nomor 2, kemudian kemarin pelaksanaannya juga cukup bagus, maka saya pastikan pilkada ini juga akan berlangsung dengan bagus. Tentu sinergi dari semua pihak yang ada di Bali, karena kita sudah banyak pengalaman berdemokrasi yang cerdas untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nanti dalam rangka nanti pada saatnya merecovery ini harus ada pemimpin-pemimpin definitif yang betul mampu menggerakkan semua potensi yang ada di Bali yang notabene sekarang lagi terpuruk betul karena pariwisata ini sudah betul-betul nol, saya pikir. Baik, terima kasih Pak Dewa Agung Lidartawan. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Kemudian ini pekerjaan rumah KPU akan juga segera dimulai Pak ya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Baik pemirsa, demikianlah Bali Post Talk pada kesempatan kali ini. Tadi kami berbincang-bincang dengan Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan terkait topik tahapan pilkada langsung di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih Pak Lidartawan, sehat selalu. Dan pemirsa, kami akhiri Bali Post Talk pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Om Santi 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 Om.